Silakan berdoa terlebih dahulu ya, masing-masing aja ya. Iya, Pak. Ya. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Ya, baik. Ya, silakan berdoa ya. Ini nanti terakhir kita udah selesai, nanti kita berdoa bareng ya. Ya, silakan berdoa. Saya sudah share ya. Saya sudah share di situ, coba dilihat. Trimedia sudah ya, sudah Bapak share ya di layar ya. Sudah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Lilis. Baik ya. Coba. Saya upload juga ya, saya upload. Baik, ini sudah tampak ramai ya, semuanya sudah tampil di layar. Antara lain Jenita ya, Jenita, siapa lagi ini? Leli udah nongol. JS ini siapa nih? Jeremia Siregar, Jepane udah, Jessica udah, si Regina bisa dengar suara Bapak, Regina, Anggun, Febrianti Sinaga, Devanti, bisa dengar suara Bapak semuanya? Lilis? Bisa, Pak. Bisa, ya, Pak. Itu ya. Harus bisa dengar suara Bapak biar kita komunikasi. Baik, saya sudah share, sudah ya, sudah terima ya, sudah tampil di layar ya nih yang saya share ini, ya. Saya bikin slideshow. Ini sudah kelihatan Trimedes, Devani, Jessica? Sudah, Pak, sudah.
Ya, kelihatan di layarnya. Kemudian Bapak sudah upload lihat di percakapan, ya. Sudah bisa kalian lihat di itu? Sudah, Pak. Di obrolan rapat. Nah, silakan di download. Jadi ada 2 sumber ya. Di download, kemudian di layar ya. Baik. Kalau begitu kita mulai bagi yang itu, yang beragama Muslim juga ya. Tadi udah. Ya. Ya. Yang beragama Muslim sudah nongol ya ini ya, Giovanni. Teman saudara-saudara kita. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Baik ya. Ya. Ya itulah toleransi itu tadi ya, saling menghargai ya. Ya. Itulah Indonesia, hebatnya Indonesia ya. Jadi kita saling menghargai, masing-masing bertoleransi ya. Baik. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ini. Yang materi minggu sebelumnya activity based costing, activity based management, saya anggap udah kelar ya. Namun bisa aja suatu saat Bapak bikin kuis tentang activity based costing ataupun activity based management. Sekarang kita masuk ke topik yang baru ya. Baik, nah ini ya. Nah ini slide 1 ya, baik. Ini differential analysis the key to decision making ini. Ini sama juga disebut juga ini dengan relevant costing ya, relevant costing ya. Biaya relevan. Differential analysis sama itu analisa mencari perbedaan different. Kita cari, dianalisa perbedaannya. Nah ini mengambil keputusan ya. Akuntansi manajemen itu adalah menekankan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada untuk membantu manajer ya dalam melakukan tugasnya sebaik mungkin. Oke, ini kita coba teruskan dulu ke slide berikutnya. Nah ini tujuannya ya, learning objective ya. Jadi di sini mahasiswa bisa membedakan relevan dan irrelevant cost. Biaya relevan dan biaya yang tidak relevan. Dan revenues ya, pendapatan di dalam pengambilan keputusan ya. Nah, kita nanti di sini akan membuat analisa-analisanya itu tadi ya. Oke, ini kan teruskan dulu. Nah, kita membuat analisa tentang ya, apakah perusahaan ya akan menambah atau mempertahankan, bisa juga ya mempertahankan atau menghentikan suatu segmen ya, menambah atau menghentikan suatu segmen, atau bisa juga apakah mempertahankan suatu segmen atau menghapusnya, tidak lagi mengoperasikannya karena mungkin rugi. Kemudian apakah whether itu artinya apa? Membuat atau membeli suatu komponen. Membuat artinya memproduksi. Di sini bisa juga nggak usah diproduksi, dibeli aja dari luar, supplier gitu. Nah, ini juga apakah menerima atau menolak suatu tawaran khusus dari luar ya, dari luar perusahaan. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini ya. Nah, coba kita lihat kembali. Ini pengambilan keputusan ya. Manajer itu selalu dihadapkan kepada pengambilan keputusan. Ya, manajer dalam suatu organisasi atau perusahaan ya. Nah, dalam rangka mengambil keputusan, si manajer, pimpinan perusahaan itu harus memahami konsep-konsep utama ya, yang dimulai dengan konsep nomor 1 bahwa every decision involves choosing from among or among at least 2 alternatives ya. Setiap pengambilan keputusan, setiap keputusan melibatkan memilih dari
berbagai alternatif, setidaknya ada 2 alternatif. Jadi ada alternatif yang mau dipilih. Kalau satu, ya tidak mau memilih namanya, ya. Seperti kalian aja. Apakah kuliah di UKI atau misalkan di Atmajaya? Nah, itu kan pengambilan keputusan kan. Nah, bisa, pokoknya harus lebih dari satu. Minimal 2 ya. At least itu minimal. Jadi, langkah pertama itu dalam pengambilan keputusan adalah si manajer atau kita ya mahasiswa di sini harus bisa mendefinisikan ya alternatif yang akan kita ambil, pilihan-pilihan yang kita pertimbangkan gitu. Pilihan-pilihan yang kita pertimbangkan itu kita grupkan ya, grupkan. Kita kelompokkan dalam satu kelompok ya, pilih alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 dan seterusnya. Konsep nomor 2, konsep utama nomor 2, setelah konsep 1 tadi, kita telah mengetahui pilihan-pilihan atau alternatif mana yang akan kita pilih, ya salah satunya ya, gitu. Maka kita harus mengidentifikasi kriteria untuk memilih alternatif tersebut, yaitu relevan cost. Nah, pemahaman relevan cost ini penting, relevan revenue ya, itu harus dipikirkan, dipikirkan atau dipertimbangkan ketika mengambil keputusan. Kemudian irrelevant cost, biaya yang tidak relevan ya. Kemudian pendapatan yang tidak relevan ya. Nah, ini irrelevant cost dan irrelevant revenue ini harus diabaikan dalam pengambilan keputusan. Namanya tidak relevan ya. Yang relevan yang perlu dipertimbangkan ya. Kemudian konsep nomor 3 yaitu the key of to effective decision making is differential analysis ya. Kunci agar pengambilan keputusan itu efektif atau berhasil adalah melakukan analisa diferensial, mencari perbedaan ya, yaitu focusing on the future cost and revenue that differ between the alternatives, yaitu berfokus kepada biaya di masa yang akan datang ya, future di masa datang ya, dan pendapatan di masa datang yang berbeda. Jadi dia harus berbeda di antara alternatif. Kalau sama, itu bukan alternatif. Nah, dia harus berbeda. Jadi biayanya berbeda ya. Secara total dia ada perbedaan. Ya gitu. Everything is irrelevant, harus diabaikan, dibuang ya. Jadi yang tidak relevan dibuang. A future cost that differ between any two alternatives is known as differential cost. Jadi, setiap biaya yang berbeda di antara dua alternatif, ya, itu disebut differential cost. Ya. Jadi, kalau ada dua alternatif atau lebih, dia berbeda biaya yang akan terjadi di masa depan. Masa depan itu, ya, future tahu ya, artinya besok juga future ya, sebulan lagi future gitu. A future revenue, pendapatan di masa yang akan datang ini biasanya hitungannya bisa dalam tahunan ya, bisa semesteran gitu ya, future revenue. The differ between two alternative, di antara dua alternatif disebut differential revenue. Pendapatan diferensial ya. Ini tadi differential cost, biaya diferensial. Ini incremental cost, setiap biaya yang meningkat, increment itu biaya incremental ya, nggak umum ya, is an increase in cost between two alternative. Jadi ada kenaikan biaya di antara dua alternatif, disebut itu incremental cost atau biaya incremental ya. And avoidable cost, biaya
yang dapat dihindarkan ya. Itu adalah suatu biaya yang dapat dihilangkan dengan memilih satu alternatif saja ya, satu alternatif dari beberapa pilihan, 2 atau lebih pilihan. Ya. Jadi hanya satu biaya yang kita pilih, yang biaya yang lain kita abaikan, kita buang begitu. Konsep keempat, sunk cost. Nah, ini biaya tenggelam, sunk cost are always irrelevant when choosing among alternatives. Sunk cost ini adalah biaya yang tidak relevan ya. Biaya yang sudah terjadi itu sunk cost ya, sudah terjadi ya. Jadi biaya masa lampau ya, past dia ya, bukan future. Sudah terjadi, tidak bisa lagi dirubah. Nah, itu irrelevant. Sunk cost suatu biaya tenggelam ya. Biaya tenggelam kira-kira, biaya yang sudah terjadi adalah suatu biaya yang telah terjadi ya, yang telah ditanggung perusahaan ya, telah dikeluarkan perusahaan ya, dan tidak dapat lagi dirubah walaupun apapun keputusan manajer ya, regardless of what a manager decides to do. Nah, apapun yang mau diputuskan manajer, apapun keputusan yang mau diambil oleh si manajer, ya ini tidak bisa lagi dirubah. Ya. Jadi itu adalah irrelevant cost ya. Konsep nomor 5, future cost and relevant. They do not differ between alternatives are irrelevant. Jadi kalau biaya ke depan itu dan pendapatan ke depan itu tidak berbeda di antara alternatif yang mau kita ambil, itu tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, kemudian konsep ke-6, opportunity cost. Also need to be considered. Apa itu opportunity cost? Adalah potential benefit that is given, yang dikorbankan ya. Manfaat potensial yang dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari alternatif lainnya. Itulah opportunity cost. Jadi ada manfaat yang akan kita peroleh di masa depan ya. Kita harus kita is given itu maksudnya dikorbankan. Kita harus memilih satu dari antara dua. Jadi salah satunya itu kita harus buang gitu. Karena kita hanya memilih satu gitu. Namanya mengambil keputusan di sini pilihannya hanya satu ya. Ya, ini biaya peluang. Opportunity cost ini disebut biaya peluang ya. Biaya peluang ya. Peluang, benefit ya, manfaat potensial yang ada akan kita korbankan karena kita sudah memilih salah satu gitu ya. Nanti dengan contoh kita akan lebih jelas ya. Nah, ini contoh ya. Kalau nggak dengar suara Bapak, silakan di interupsi Bapak ya. Baik. Terima kasih semuanya masih dengar suara Bapak ya, Jessica. Halo. Dengar, Pak. Baik. Nah, ini dengan contoh kita mau melihat mengidentifikasi yang mengetahui relevan cost itu dengan contoh. Seorang manajer di suatu perusahaan namanya White Company ya. White Company, K itu perusahaan White namanya, White Company. Ingin mengganti suatu mesin lama dengan yang baru. Nah, mungkin yang mesin lama ini sudah mulai tidak lancar beroperasi. Kadang dia tiba-tiba berhenti atau rusak. Nah, mau diganti dengan mesin baru gitu. Yang manakah yang relevan? Biaya manakah yang akan relevan? Nah, ditampilkan di sini dua kelompok. Ini kan, inilah tadi alternatif tadi. New mesin alternatif 1, old mesin alternatif 1. Yang mana mau kita pilih? Apakah mesin baru? Kita menggunakan mesin baru? Artinya mesin lama tidak kita gunakan gitu. Atau kita mempertahankan mesin lama, mesin baru tidak jadi. Nah, ini informasinya, informasi biayanya.
Nah itu ya. Oke, saya kasih dulu ini 1-2 menit Bapak mau ke sebentar ya ke belakang dulu. Baik. Baik ya. Kita lanjutkan ya. Saya dengar suara Bapak ya. Baik. Bisa, Pak. Nah, ini mesin ya. Harga pokoknya gitu. 90.000 ya. Artinya jika kita nanti mau beli, harga pokoknya 90.000 ya. Ya, perusahaan white cost ya, white company, co itu company. Nah, beban variabel tahunan, nah ini ya perkiraan semua ini taksiran ya, 80.000 ya per tahun, annual itu per tahun. Harapan umurnya itu masa pakainya itu dalam tahun 5 tahun. Old machine ya, mesin lama yang kita sedang gunakan. Ini yang sedang digunakan namanya old machine. Book value-nya 60.000. Sisa nilai buku ya. Book value udah tahu kan apa itu? Yaitu cost dikurangi accumulated depreciation ya, itu book value ya, nilai buku. Disposal value now saat ini ya. Saat ini ya. Ya. Jika dijual ini old mesin ini itu hanya 15.000 walaupun nilai bukunya 60.000. Ya. Seandainya kita jual tunai ini saat ini paling udah cuma $15.000. Padahal harganya itu nilai bukunya itu 60.000. Ya. Artinya ada rugi nanti kalau dijual, ada rugi, loss on disposal of old machine. Ya kan? Tahu kan menjurnalnya kalau kalau dijual misalnya benar-benar segini 15.000. Ada kerugian berapa? 45.000. Selisih 60 dengan 15. Kemudian mesin lama itu
beban variabelnya itu tahunan 100.000. Nah, lebih tinggi dia kan di yang dengan mesin baru. Nah, jadi berbeda dia ya, differ ya. Remaining life in year, nah, sisa taksiran, sisa umurnya itu 5 tahun. Nah, jadi sama-sama 5 tahun gitu ya. Annual fixed expense, beban tetap ya, atau biaya tetap tahunan, tidak termasuk penyusutan 70.000. 70.000 di luar penyusutan ini ya, fixed expense-nya. Penyusutan juga ini fixed expense juga atau fixed cost, tapi ini di luar penyusutan. Nah itu ya. Nah ini seperti ini. Nah kemudian slide berikutnya. Nah kita mau mengidentifikasi, mencari tahu yang relevan cost ya. Tuh 5 tahun, hitungannya 5 tahun ya. 5 tahun ke depan gitu ya. Ya. Keep old machine ya. Artinya mesin lama dipertahankan. Ini apanya? Infonya semua. Purchase new machine jika mesin baru digunakan ya, dibeli. Seperti ini nanti relevan cost-nya itu. Perbedaannya ini. Perbedaan antara old dengan new. Variable expense ya, beban variabel. Ini 500 ya. Untuk nantinya 500, sedangkan new mesin 400 ya. Ya. Other fixed expense 350 sama, nah, perbedaannya 0. Cost new mesin ya. Book value old 60. Ini juga sama-sama 60. Disposal old mesin 15. Nah, disposal ini jika dijual ya. Ini dijual artinya pendapatan tunai lah ya, tunai. Nah, jadi coba lihat kembali. Ini annual expense-nya ini kan 80.000 per tahun. Berarti kalau 5 tahun kali 5, 400.000. Lihat tuh, new mesin. Ya. Nah, 80.000 dikali 5, 400.000. Old mesin 100.000 kali 5, 500.000. Ini ya. Other fixed expense. Old mesin 350. Lihat tuh. 5 dikali 70.000. 350. Gitu. Ya. Kemudian cost new mesin. Nah, ini cost-nya 90.000 ya. Artinya itu kan biaya kan, biaya yang akan dikeluarkan. Itu 90.000. Book value old 60. Tuh. Kemudian disposal old mesin. Nah, coba kita lihat satu-satu. Jika mempertahankan mesin lama, inilah biaya-biaya yang akan terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ya. Ini bicara 5 tahun, 5 years ya. 500.000 tambah 350 ditambah 60, 910.000 dolar ya. Itulah total cost-nya yang akan kita diperkirakan akan terjadi gitu ya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jika dibeli mesin baru, total biayanya itu ini ya, 400 tambah 350 dan seterusnya, 885.000 ya. Ini mengurangi 15.000 ini karena ini kan pemasukan dia ya, ini pemasukan ya, pemasukan ini 15.000. Makanya jadi 885.000. Difference 100.000 tuh. Sini 90.000 ya, 15.000. Nah, ini kan 100.000 lebih tinggi ya perbedaan. Nah, ini 90.000 di sini karena tidak ada
apanya di sini ya, di sini kan 0 karena ini hanya untuk kelompok new aja 20.000. Ini 15 ya. Jadi ini perbandingan karena ini lebih kecil, nah itu positif. Perbedaannya itu positif. Ya. Artinya kalau kita membeli mesin baru ada selisih 100.000. Namun di sini kita harus mengeluarkan uang 90.000. Terus ada lagi pemasukan 15.000. Nah, ternyata positif dia. Nah, positif dia ya. Artinya di sini penghematan itu 115.000 dibandingkan dengan pengeluaran 90.000, artinya terdapat keuntungan sebesar $25.000 jika kita membeli mesin baru, gitu ya. Nah, ini keterangan tambahan, other fixed expense are the same. Ya, sama dia ya. Book value of the old machine is a sunk cost. Itu sudah terjadi. Biaya di masa lampau sudah terjadi, nggak bisa lagi kita rubah. Makanya itu adalah sunk cost ya. Other fixed expense ya. Ini 350 itu dari sini tadi. Ya. Ini sudah tidak bisa dirubah lagi ini 7 kali 5 ya. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat di sini, they are not relevant. Nah, ini dulu deh, ini dulu ya, ini. Nah, sampai di sini dulu deh, ini apanya ya. Jadi seperti ini cara mengambil keputusannya, ya, seperti ini. Coba saya tambahkan satu lagi ya, ini mungkin lebih enak ya, ini saya coba tambahkan dulu. Satu lagi ya, yang mau kita bahas. Ini aja ya, ini lebih enak ini. Ya. Halo, Trimedes, yang lainnya semuanya, Yohana, Ronoli, Jenita, Halo Pak, iya Pak. Ayub. Itu saya coba satu lagi ya, saya share satu lagi juga, saya mau upload juga. Oke Pak. Lebih enak ini apanya, lebih mudah kita memahaminya ya. Yang mana ini? Bentar ya. Tadi berapa ya? Bentar ya. Slide
13 ya. Baik. Sudah ya, sudah saya share ya. Kelihatan nggak Trimedes? Halo Trimedes? Masih belum kelihatan, Pak. Tapi saya Belum sudah kejadian, share. Pak. Sudah saya share ya. Oke, Pak, sudah. Sudah ya? Ya proses kali ya. Proses ya. Saya juga sudah upload ya. Coba lihat. Sudah upload. Sudah kelihatan nggak saya upload? Sama nggak? Sudah, Pak. Baru kelihatan. Ya, yang saya upload juga sudah. Silakan di-download. Sama kan? Sama, Pak. Sama ya. Ya. Baik ya. Sama ya. Baik ya. Nah, kita coba yang ini aja deh, yang ini aja ya. Tadi yang ini aja ya, kita ini ya, kita bahas yang ini. Kelihatan nggak di layar sekarang? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, cukup jelas ya, baik. Nah ini kita ganti yang ini aja, ini lebih simpel dia ya, lebih simpel. Baik, nah ini kita ini aja ya. Nah, ini lebih simpel ya, lebih enak lah gitu ya. Relevant cost for decision making ya, sama juga tadi ya, differential analysis ya, sama itu differential cost sama ya, relevant cost, differential cost ya, biaya relevan atau biaya diferensial sama itu ya. Jadi biayanya di sini, jadi di akuntansi manajemen ini biaya yang fokus utama kita adalah di biaya. Pendapatan relatif tidak ada masalah ya. Baik. Nah ini ya, jadi ini objektifnya tujuannya juga membedakan relevan dan irrelevant cost. Membuat analisa, tadi analisa diferensial tadi ya. Apakah kita mempertahankan atau mengganti mesin lama. Nah ya, ini kita langsung ke sini. Nah ini ya. Nah ini. Seperti ini. Nah. Coba kita ke contoh ini ya, contohnya ini. Ya. Nah, ya. Kebetulan contohnya juga ini ya sama juga ya, sama contohnya, tapi ini lebih enak penjelasannya ya. Tuh. Nah, ini ya sama, kebetulan sama juga itu. Oh, ini original cost beda ya, sorry. Beda dia, original cost di sini 72.000. Ya, nah ini ditampilkan original cost-nya di sini. Yang tadi enggak ya. Jadi ini lebih lengkap deh. Biaya waktu kita beli old mesin itu, biayanya itu ketika baru dibeli harga pokoknya 72.000. Remaining book value 60.000. Berarti penyusutannya berapa? 12.000 akumulasi penyusutan. Disposal value now maksudnya saat ini jika dijual hanya 15.000 cash-nya. Nah, tahunnya tetap sama. Annual variable expense beban variable tahunan 100.000. Nanti kalau 5 tahun berarti kali 5 500.000. Ini. Kemudian di sini White Sales si PT White atau sales White Company, penjualannya itu per tahun diperkirakan 200.000. Total penjualan per tahun
$200.000. Fixed expense selain amortisasi atau depreciation sama ya. Amortization, depreciation sama. Itu penyusutan ya. 70.000 per tahun ya. Akankah manajer membeli mesin baru? Nah, ini kalau analisanya seperti ini salah, incorrect analysis. The manager ini analisanya tidak membeli mesin baru karena disposal of old mesin akan rugi. Dia pasti rugi tadi seperti tadi. Kalau book value-nya itu sisanya 60.000, kalau dijual dia cuma 15.000 cash, anggaplah cash ya. Berarti rugi, loss from disposal of old machine ya. 45.000. Kalau ini analisanya ya salah. Itu salah, bukan begitu. Analisa yang benar itu bukan seperti itu. Ya. Tapi seperti ini analisa yang benar. Correct analysis itu seperti ini. Ya. Look at the comparative cost and revenue for the next 5 years. Nah, seperti ini. For 5 years, kita bandingkan penjualan tidak ada masalah, hanya satu kelompok dia. Ya, 200.000 dikali 5 tahun, $1 juta. Mempertahankan mesin lama, ya. Tuh. Sama juga, membeli mesin baru juga sama dia kan, tetap penjualannya segitu. Biayanya yang berbeda-beda di sini. Variable expense 500, ini 400, perbedaan 100. Other fixed expense. Tuh. Ya. Nah, sama dia 350, 0 ya, perbedaannya 0. Amortisasi. Daripada di mesin itu 90.000, artinya dia belum diamortisasi. Jadi kalau disusutkan nanti 90.000 ya. Ya harga pokoknya itulah yang mau diamortisasi. 90.000. Amortisation old tinggal 60.000 lagi ya, 60.000. Nah, jadi dua-dua dia dimasukkan di keep old machine sama di purchase new machine ya. Sama ya. Disposal of old machine 15.000. Nah, ini akan efeknya positif ya. Ini juga efeknya positif, menghemat. Di sini menghemat 100.000. Di sini jika dijual ini ada pendapatan ya, ada pemasukan lah gitu ya. Pemasukan ya atau uang cash 15.000. Artinya kelihatan di sini bahwa kalau kita mau membeli mesin baru itu, nah ini lihat nih kan, lihat di sini purchase, nah ini kan 400.000, artinya dia lebih kecil dari 500. Ada berapa lebih kecil dia? 100.000 penghematan. Di sini, jika kita membeli mesin baru kan ini kita akan jual, artinya dia masukkan di sini, dia di kelompok di sini. Ya mengurangi cost kita lah kira-kira begitu. Cost mesin baru itu 15.000, ya. Nah, kalau di total 100 tambah 15, 115. Dikurangi 90, 25.000. Nah, gitu. The remaining book value of our machine is some cost as and is not relevant to the decision. Jadi artinya kita lebih ada keuntungan ya, keuntungan di masa depan $25.000 jika kita membeli mesin baru. Ya, ada keuntungan ya. Karena satu biaya operasionalnya itu, variable cost-nya itu berkurang, ya, berkurang sebesar 100.000 untuk 5 tahun ke depan. Ya. Artinya itu lebih tinggi dari cost-nya itu, dan juga ya kita akan jual ini mesin lama itu. Penjualannya itu masuk di kelompok ini, ya, seperti itu analisanya. Jadi artinya apa keputusannya? Tadi kan pertanyaannya apa? Apakah keputusannya? Kan di sini. Ya. Nah. Apakah ya keputusan apa? Should the manager purchase the new machine? Ya harus dibeli. Karena itu ternyata lebih menguntungkan gitu. Di sini.
lebih menguntungkan sebesar 25.000. Kelihatan tuh ya, selisih totalnya juga kelihatan. Total net income. Nah, jika kita mempertahankan mesin lama, net income-nya hanya $90.000. Sedangkan jika kita membeli mesin baru, $115.000 net income-nya. Kan lebih tinggi, sebesar 25.000. Seperti itu. Sales dikurangi variable expense, ya. Ya kan? Dikurangi dengan fixed expense. Dikurangi dengan ini. Kita kan harus amortisasi ini sisanya itu. Ya. Hanya total net income 90.000. New machine. Pendapatannya atau salesnya 1 juta. Dikurangi variable expense 400.000. Dikurangi fixed expense. Ya. Nah, ini juga fixed expense ini 90.000 ini. Ya. Sales dikurangi variable expense namanya contribution margin. Dikurangi fixed expense, ya. Fixed expense. Ya, ini 150.000. Ya, 90 tambah 60. Ini ditambah. Ini pendapatan lah ini ya. Ya, cash-nya ini termasuk ini pendapatan lah ini ya. Menambah pendapatannya 15.000. Nah, ini 115.000. Jadi selisihnya 25.000. Jadi lebih menguntungkan gitu. Karena total net income-nya itu akan lebih besar jika kita membeli new machine ya. Seandainya pun ini 15.000 tidak ada, ini katakanlah kita tidak bisa jual ini 15.000, tetap masih untung sebesar 10.000, ya kan? Dikurangi ini 15, 90 dengan 100.000 kan ada $10.000 gitu, ya. Ini kita bicara dolar, ya, bukan bicara rupiah. Nah itu ya, seperti itu ya cara menganalisanya ya. Ya, jadi jangan melihat di sini di loss on old machine kan, kalau dijual memang ya ada kerugian kan, tapi ya bukan seperti itu cara analisanya ya. Baik, saya kira itu seperti itu ya caranya menganalisanya ya. Ini namanya differential analysis ya, mencari perbedaannya itu di mana. Nah, ini kan differential analysis. Inilah correct analysisnya, itu disebut juga differential analysis. Ya, cari perbedaan kedua alternatif itu. Old machine dipertahankan atau new machine, ya. Ya itu seperti itu ya. Baik. Bagaimana sampai di sini? Mungkin ada yang mau ditanya? Halo, bisa dengar suara Bapak ya? Halo. Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Baik ya. Ya seperti inilah gitu ya. Fixed expense-nya itu 70.000 per tahun. Apakah dengan mesin lama atau mesin baru, fixed expense-nya tetap. Ini kan di luar penyusutan atau amortisasi ya. Ya. Jadi fixed expense-nya ada 2. Amortisasi itu fixed expense atau depreciation. Fixed expense yang lain tuh ya 70.000. Baik ya, kita kalau sudah ngerti, nah kita coba teruskan ya. Nah seperti ini. Ada cara yang lain juga melakukan analisanya.
seperti ini. Savings in variable expense provided by the new machine. 20.000 dikali 5 tahun. Ya. 20.000 itu dari mana? Itu selisih antara variable expense ya mesin lama dengan mesin baru ya. Mesin baru kan variable expense-nya per tahun itu hanya 80.000. Sedangkan mesin lama itu 100.000. Artinya per tahun ada penghematan ya. Savings itu penghematan 20.000 di dalam biaya ya. Yaitu seolah-olah pendapatan tapi bukan pendapatan, penghematan. Biaya berkurang ya. Perusahaan selalu mencari alternatif di mana biaya itu lebih kecil ya. Tapi jangan sampai mengurangi pendapatan gitu. Pendapatan kan tetap tadi 200.000 per tahun. Jadi kalau 1 tahun ada penghematan biaya variabel 20.000, berarti 5 tahun 100.000. Nah itu. Cost of the new machine 90.000. Ini cost-nya new machine. Kan kita nanti beli mesin 90.000 ya. Disposal value of old machine. Nah, ini kan kita terima tunai. Ya. Nah, lihat di situ 100.000 dikurang 90 masih plus 10.000. Plus lagi 15, 25. Itulah efek bersihnya. Pengaruh bersihnya itu. Artinya penghematan dan ditambah dengan disposal penjualan mesin lama itu ya kita terima ya itu 115.000. Kemudian dikurangi dengan cost of new machine 90.000. Artinya kita net efeknya itu 25.000. Ini kita hanya melihat dari sisi biayanya. Pendapatannya sama, tidak pengaruh. Seperti itu ya. Jadi ada misalnya bisa seperti ini. Ya. Tapi ini lebih komplit, analisa seperti ini lebih enak ya, ini seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Ya. Baik ya. Kecilin dikit. Ya. Oke, break dulu ya, 5 menit ya. Halo semuanya. Saya kasih break 5 menit ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Oke, ya. Pak. Baik ya.
Selamat malam semuanya. Remedes dan yang lainnya. Malam, Ya. Pak. Malam, Baik. Pak. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, yang kedua yang perlu dalam pengambilan keputusan itu, jika kita ingin menambahkan satu segmen atau menghentikan, atau katakanlah mempertahankan satu segmen atau menghentikannya. Kenapa sih di dropping itu maksudnya dihentikan? Suatu segmen itu lini produk lah gitu ya, segmen misalnya, katakanlah misalnya segmen sepatu olahraga misalnya. Ada misalnya sepatu resmi ya, sepatu kantor ya. Kita mau produksi sepatu katakanlah sepatu olahraga, sepatu kantor misalnya ya, sepatu resmi ya. Katakanlah karena sekarang ini misalkan musim hujan, katakanlah orang berolahraga malas misalnya, atau katakanlah minat orang makin berkurang dengan sepatu olahraga misalnya. Apakah ini akan kita hentikan ini? Itu segmen namanya. Ya. Jadi perusahaan itu membagi produknya itu berdasarkan segmen ya. Komoditi atau apa yang dijualnya itu berdasarkan segmen ya. Segmen atau lini usaha ya. Produk lini ya. Nah, coba kita lihat. One of the most important decision managers make is whether to add or drop a business segment, such as a product or a store. Nah, jadi suatu produk atau toko misalnya toko kita di Jakarta Selatan, ini kok makin menurun, takutnya nanti rugi, mungkin dihentikan. Kita lebih bagus mungkin fokus di toko di Jakarta Pusat misalnya, ya, store ya. Departemen store itu store juga ya, swalayan itu store juga ya, toko. Yeah. Let's see how relevant cost would be used in this decision. Ya. Nah, dikarenakan ini contoh ya, dikarenakan penurunan declining popularity of digital watch, karena minat masyarakat menurun untuk jam tangan digital, maka local companies ya, maka produk lini digital watch, perusahaan local company tidak lagi menunjukkan laba ya, dalam laporan laba ruginya tidak ada lagi laba untuk beberapa tahun. Jadi sudah rugi ya.
And income statement for the last year is shown on the next screen. Jadi menurun ini. Trennya itu grafiknya turun ya. Pendapatannya. Nah, ini dia. Segmen digital watch ya. Lini digital watch. Nah, jadi dia segmen income statement ya. Laporan laba rugi per segmen. Salah satunya digital watch. Nah, inilah laporan laba rugi untuk pihak internal. Kalau untuk eksternal tidak per segmen, tapi secara total ya. Secara total keseluruhan disatukan. Sales 500.000. Variable expense. Ini ya variable expense totalnya. Contribution margin. Fixed expense. Nah, ini semuanya fixed expense-nya. Nah, ternyata itu sudah loss. Rugi. Contribution margin dikurangi dengan fixed expense sudah lebih besar fixed expense. Jadi loss. Nah, ini alasannya kenapa segmen digital watch, jam tangan digital ini mau dihentikan atau di drop ini mesti dihentikan. Drop itu dihentikan, bukan dijatuhkan ya, drop. Dihentikan gitu. Karena sudah merugi, kalau sudah merugi ya dihentikan. Kalau semua merugi, perusahaan ya tutup, bangkrut. Kan? Artinya perusahaan akan mempertahankan lini atau segmen yang masih memberikan profit gitu. Yang sudah menderita rugi ya tidak perlu dipertahankan lagi. Fokusnya kemana? Ke segmen atau lini yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kan perusahaan itu tujuannya adalah mendapatkan laba untuk menambah kemakmuran pemegang saham pemilik ya. Nah inilah gambarannya seperti ini. Ya, fixed expense-nya itu ada beberapa tuh ya. General factor overhead, salary of line manager, amortization of equipment atau depreciation ya, advertising, ya, iklan langsung, rent, factory space, sewa untuk ruang pabrik, general administrative expense, variable expense-nya itu ada tuh, variable manufacturing, variable shipping cost, ya, pengiriman maksudnya, pengapalan, pengiriman, komisi-komisi, tenaga penjual, komisi lah. Nah, itu ya. For the last year, tahun lalu inilah tahun lalu ya. Tahun lalu udah rugi. Apakah ini masih dipertahankan? Kalau nggak ada harapan lagi dia akan mendapatkan profit, ya tuh tutup aja, di drop aja, dihentikan aja gitu. Seperti itu. Jadi buat apa segmen banyak-banyak kalau rugi? Ya kira-kira begitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, segmented income statement digital watch. If the digital watch line is dropped, the fixed general factory overhead and general administrative expense will be allocated to other product line, ya, ke produk lini lainnya. Karena mereka itu tidak dapat dihindarkan. Ya, fixed general factory overhead ini tetap walaupun lini digital watch atau jam digital itu dihentikan. Tetap ini fix general factory overhead tetap harus kita bayar, general administrative expense tetap harus dibayar, tetap harus dikeluarkan. Itu kan yang fix ini, fixed expense. Ya. Namun ini akan dialokasikan ke lini produk yang lainnya. Ya. The equipment used to manufacture digital watch has no resale value. Ya, peralatan yang digunakan untuk memproduksi jam tangan digital itu tidak ada nilainya jika dijual, ya.
jika dijual peralatannya itu tidak ada nilai jualnya, artinya tidak bisa dijual lagi, jadi nol dia ya. Tidak ada kayak tadi yang sebelumnya kan masih ada disposal of mesin itu 15.000. Kalau ini nggak ada, nol gitu ya, tidak ada. Should Lovell, ini perusahaan itu ya, Lovell Company mempertahankan, retain atau menghentikan segmen digital watch? Nah ini cara apanya, contribution margin approach, decision rule, cara pengambilan keputusannya, aturannya. Lovell should drop digital watch segment only if its fixed cost saving exceed loss contribution margin. Lovell akan menghentikan digital watch jika fixed expense-nya itu penghematan fixed expense melebihi kerugian melebihi angka contribution margin gitu ya. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, lihat di sini. Contribution margin loss if digital watch are drop 300.000 ya. Berarti ada loss ya, ini tadi. Ya, ini jadi loss ya, karena kita tidak menjual lagi. Ini hilang, ini juga ya, tidak ada lagi ini. Sebenarnya ini masih ada contribution margin, artinya ini akan hilang nantinya jika ini kita hentikan, tidak ada penjualan. Tidak ada juga ini nanti variable-variabelnya ini, variable expense-nya ini. Ya. Nah, 300.000. Less fixed cost that can be avoided. Fixed cost yang dapat dihindarkan, salary of line manager. Nah, ini 90.000. Ini bisa dihindarkan ya. Advertising direct bisa dihindarkan. Rent, factory space, ini bisa dihindarkan. Nah, totalnya itu 260. Net disadvantage 40.000. Ya. Coba kita lihat di sini. Remember amortization of on equipment with no resale value is not relevant to the business since it's a sunk cost and is not available. Nah, penyusutan ini tetap sunk cost ya, biaya yang sudah terjadi. Jadi itu tidak perlu diambil dalam perhitungan. Ya. Fixed cost yang dapat dihindarkan itu ini, salary of line manager, ya, advertising direct, rent, factory space, ya, rent untuk ruangan pabrik. Coba kita lihat kembali di sini. Tadi, nah ini. Ini tadi fixed expense-nya ya. General factory overhead. Nah. Lovell, lihat di sini, Lovell, PT Lovell akan menghentikan, akan menutup digital watch, segmen digital watch, jika fixed cost saving-nya itu lebih tinggi, lebih besar gitu ya, lebih besar atau melebihi ya, lebih besar dibandingkan dengan hilangnya contribution margin gitu ya terjemahannya. Ya. Apakah penghematan fixed cost melebihi contribution margin? Ternyata lihat di situ, ternyata ini tidak melebihi 260.000 ini, lebih kecil dibandingkan dengan contribution margin. Nah, jadi net disadvantage ya, kerugian bersih. Ya. Kerugian bersih. Ya. Coba kita lihat dulu kembali ke sini, pendekatan kedua. Nah, seperti ini ya.
Ini lebih komprehensif ya, lebih mantap di sini. Oh, ini kalau nah ini masih kelihatan yang angka-angkanya ya. Nah, mempertahankan digital watch ya, menghentikan ya, menutup digital watch seperti ini sales 500.000. Artinya kalau dipertahankan ada pendapatan ya, kalau di drop ya tidak ada. Nah, ini seperti ini ya. Di sini ada contribution margin 300.000. Fixed expense 400.000, loss ya, rugi ya 100.000. Jika di drop digital watch ya, jika di drop atau dihentikan, tidak lagi beroperasi, ditutup, nah secara total itu ada net loss 140.000. Kalau perusahaan pingin kalau rugi ini, dalam kondisi rugi, perusahaan memilih rugi kecil atau rugi besar? Coba jawab dulu. Kalau memang harus rugi, perusahaan menghendaki rugi yang bagaimana? Halo, coba dijawab dulu. Rugi yang Rugi kecil, kecil Pak. lah, Pak. Rugi yang lebih kecil. Mana rugi yang lebih kecil? Ini kan, ini alternatifnya pilihannya. Keep, mempertahankan. Nah, itu. Jadi mempertahankan. Itu. Ya. Ini kan sisinya negatif ini. Artinya ya lebih rugi lagi kalau kita hentikan itu. Ya. Lebih rugi lagi. Karena ini contohnya ini amortization-nya ini unavoidable kan. Gitu. General factory overhead ini unavoidable ya. Ini unavoidable, tak dapat dihindarkan, ini harus tetap dibayarkan, tetap terjadi. Amortisasi tetap, general factory overhead tetap. Yang bisa di avoidable itu salary of line manager 90.000. Advertising direct, maksudnya direct untuk ini yang khusus untuk digital watch. Ini gaji lini manager digital watch 90.000. Iklan untuk digital watch. Kemudian satu lagi rent untuk digital watch, kan kita butuh ruang. Nah, ini bisa dihilangkan kira-kira begitu. Makanya dia tidak ada di sini. Yang tidak bisa dihilangkan ini general factory overhead, amortization, general administrative expense, itu tetap harus kita keluarkan. Artinya ada kerugian ya, yaitu fixed expense atau fixed cost 140.000. Nah, seperti itu. Di sini tidak ada namanya di drop, tidak ada penjualan lagi. Kan udah dihentikan. Beban variabel juga ya otomatis tidak ada lagi. Ya. Oke. Nah, ada dua analisanya. Nah, ini analisa yang simpel tadi. Seperti ini, ya. Jika fixed cost, ini tadi ya, jika fixed cost totalnya itu, penghematan fixed cost lebih besar dari angka contribution margin, ya, artinya itu boleh dihentikan. Ternyata fixed cost-nya lebih kecil, nih, kan lebih kecil ini, di bawah 300.000. Kalau ini misalkan 360.000, ini berarti bukan net disadvantage namanya. Kalau ini 360.000, ini 300.000. Ini namanya selisihnya kan 60.000. Itu namanya bukan net disadvantage, tapi net advantage. Artinya ya menguntungkan, ya. Lebih bagus ditutup gitu. Tapi karena fixed cost-nya ini lebih kecil, ya, penghematan fixed cost-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan contribution margin, maka itu efeknya merugikan, ya, malah bertambah rugi gitu, ya, gitu seperti ini. Ya.
bertambah rugi. Kalau ya oke lah, apa boleh buat, kita pertahankan lah. Kalaupun rugi, apa boleh buat, daripada dihentikan. Mungkin caranya itu supaya kita tidak rugi, ini mungkin ya penjualannya ini ditingkatkan, ya, artinya angka penjualan meningkat, ya, unitnya itu makin banyak, ya. Kemudian ini ditekan manufacturing expense, beban proses produksi, ya, beban produksinya ditekan, mungkin freight out-nya juga ditekan, komisinya juga ditekan gitu loh. Kalau katakan misalnya ini jadi 600.000, total variable expense-nya misalkan katakanlah 250, ya, 250.000. 600.000 dikurangi 250.000, sudah berapa? 350.000. Katakanlah ini jadi 600. Ini jadi variable expense, katakanlah ini jadi 150.000 misalnya nih. 600 dikurangi 150, nah itu kan 450 ya. Iya kan? 450.000. Contribution margin 450.000. Sementara ini 400.000. Berarti ini ada net income 50.000. Ya. Akhirnya ya sudah lebih menguntungkan gitu loh. Ya, sudah lebih baik. Paling ya di komponen di sini ditekan di sini. Ya. Beban variabelnya ditekan. Mungkin juga ini salary of line manajernya ini. Mungkin ini ya dikurangi gajinya ya karena rugi gitu loh. Nanti kalau udah untung gaji kamu dinaikkan lagi gitu. Advertisingnya mungkin ya dicari cara pengiklanan yang lebih baik. Ya cara melakukan iklan. Bagaimana ya dicari solusinya. Mungkin kita membuat iklan itu tidak efektif ya, kurang berhasil. Nah, kemudian ini juga factory space, mungkin kita kurangi luasnya ya. Kita cari mungkin yang lebih representatif, lebih kecil, ya bisa jadi. Jadi banyak hal untuk supaya ini tidak rugi gitu. Tapi yang jelas ya inilah, apa boleh buat kalaupun rugi. Tapi jangan semakin besar kalau ditutup Digital Watch. Kan secara total nanti perusahaan tidak rugi karena masih ada segmen-segmen lain yang memberikan profit gitu bagi perusahaan. Jika langsung ditutup, ini nanti profitnya secara keseluruhan akan berkurang. Kalau di total seluruh segmen akan berkurang. Berkurang berapa? 40.000. Kalau ya di sini dia berkurang 100.000. Kalau ditutup malah berkurangnya itu profit secara total 140.000 gitu. Jadi bertambah, profitnya berkurang 40.000 secara total ya. Baik. Nah, itu dulu ya. Bagaimana sampai di sini? Sudahkah cukup jelas? Ada mungkin yang mau ditanya sampai di sini? Ya. Nah, ini kita lanjutkan dulu sedikit. Beware of allocated fixed cost. Kenapa? Kita harus mempertahankan Digital Watch, segmen Digital Watch. Padahal itu rugi. Nah, padahal rugi loh, karena mereka diskusi tuh pimpinannya. Yeah. Part of the answer lies in the way we allocate common fixed cost to our product. Nah, common fixed cost ini dia tetap bersama, kira-kira begitu ya. Jadi ada nanti biaya tetap bersama to our product ya. Bagaimana kita mau mengalokasikan common fixed cost ini ke lini produk kita. Saya lini produk Digital Watch, lini produk yang lain-lain lah ya. Katakanlah ada beberapa lini produknya selain Digital Watch. Katakanlah ada katakanlah handphone ya dan sebagainya ya. Katakanlah ada alat-alat olahraga dan sebagainya.
Jadi dialokasikan common fixed cost ini, common ini berapa persen dialokasikan ke lini produk digital watch, ke lini produk alat-alat olahraga, ke lini produk katakanlah mesin cuci dan sebagainya. Ya, gitu. Our allocation can make a segment looks less profitable than it really is. Nah, alokasinya itu bisa membuat suatu segmen kelihatan kurang menguntungkan dari saat bebanannya ini di sini. Ya, kan fix. Common fixed cost itu artinya dialokasikan berapa ke lini produk A, lini produk B, lini produk C, dan seterusnya. Ini jangan sampai salah, bisa aja kita salah. Mungkin di sini terlalu besar di digital watch. Mungkin ini bukan 60.000, tapi mungkin katakanlah 40.000. Kemudian general administrative expense. Ya, mungkin juga ini kurang pas. Mungkin ini bukan 30.000, mungkin 20.000. Ya. Itu yang general, ini termasuk general. General. Common fixed cost itu sama itu dengan general. Ya. Nah, general fixed cost. Jadi kemana-mana bisa diinikan. Bisa masuk, bisa dialokasikan. Halo semuanya. Halo Pak. Iya, Pak. Ya. Mungkin ada yang mau ditanya ya sampai di sini. Silakan ya, silakan menyapa ya. Kan nggak sulit mengetikkan itu. Baik Pak, kayak gitu kan. Jenita, Yohana, ya enggak. Silakan, itu kan sebagai bukti juga ya. Kamu hadir ya dari awal. Ya. Jangan tidak menyapa ini yang diketik-ketik obrolan rapat ini berapa orang nih? Ini perlu ya. Tadi pertama si Trimedes, terus Jevani, terus Jessica itu ya. Nah, ini ya harus menyapa juga ini. Ini nggak kelihatan sebagian ini. Jeremia Siregar, Devanti, Ardito, Ayub. Nah, yang lainnya menyapa ya. Ketik aja kan gampang ngetiknya di obrolan rapat. Dia langsung kelihatan buktinya ya. Baik. Baik, Pak. Ya. Silakan. Ada yang mau ditanya? Silakan. Halo semuanya. Tidak ada, Pak. Ada berapa orang di sini yang Muslim? Giovanni, saudara kita yang beragama Islam. Sekelas, Giovanni. Satu Pak, si Lilis Pak. Satu orang? Ya, Lilis. Siapa? Lilis Pak. Lilis, ya. Lilis, ada orangnya Lilis. Lilis. Halo. Ada, Pak. Baik, Lilis. Iya, halo. Baik, ya. Besok udah ini ya, Lilis. Terakhir ya. Terakhir ya. Iya, Pak. Besok. Terakhir. Ya, tarawih itu kan hukumnya nggak wajib ya. Iya kan? Ya, karena ini juga Nggak kan wajib. belajar. Iya, Pak. Belajar juga ibadah kan. Ya. Yang wajib itu berpuasanya itu ya, sama sholat ya. Ya, gitu. Kalau tarawih yang saya tahu nggak wajib. Karena toh kamu juga kan belajar, itu juga ibadah ya. Makanya belajar itu semuanya jangan main-main belajar, karena ini ibadah. Ya, ibadah juga belajar itu. Jadi
benar-benar belajar ya. Karena apa ya? Contohnya nih, sampai mengorbankan tarawih demi belajar ya. Oke Lilis ya, semoga ini nanti karena kita udah nggak ketemu nanti selamat berlebaran lah ya Idul Fitri ya buat Lilis ya. Iya, Pak. Minal aidin wal faidinnya, Pak. Ya, ya sama-sama ya, sama-sama juga. Saya juga begitu. Sebagai manusia pasti ada salah. Ya baik disengaja pun tidak ataupun tidak disengaja. Ya oke. Iya, Pak. Iya oke baik. Yang lainnya mungkin masih ada yang mau bertanya. Mungkin ini si apa nih? Si Grace Domingus, ya. Jessica, Regina, ada Regina, Devanti, Isa, Silvani, Roputra, pada kemana nih semua yang lain? Pak. Iya, Pak. Leli, Pak. Leli, ada Leli? Saya ingin menyapa dulu, yang lain. Lestari ada? Lestari ada? Mihail Sinaga? Mihail? Ada, Pak. Ada? Siapa namanya tadi? Sebutkan dulu nama siapa itu yang barusan ngomong. Saya, Pak. Siapa ini saya ini? Lestari, Pak hadir. Lestari, baik. Reni ada Reni? Anggreni Ani. Ada, Pak. Baik. Risbe? Ada? Ada Bapak. Baik. Ruth Barasa? Ada? Ada. Ada, Pak. Samuel? Ada? Serafin? Trimedes? Trimedes ya udah ada ya. Yohana Ronauli? Adakah? Yohana? Eutenia? Ada Eutenia? Ardito? Diki Febrianto? Ya. Makanya itu harus standby biar kalau Bapak ini Bapak sapa ya harus ada jawabannya segera ya. Yang nggak masuk, Ardito Ya, siapa? sama Tamado, Pak. Tamado nggak masuk. Iya, Pak. Tamado Simbolon ya. Iya, Pak. Oh iya. Baik, makasih informasinya Giovanni ya. Karena ini nanti ada, saya kalau Bapak download ada ini saya bisa download kehadiran mahasiswa kelihatan. Jadi Giovanni nggak usah lagi bantu Bapak mengenai kehadiran karena saya bisa download nanti saya bisa download ya siapa aja yang hadir siapa yang enggak. Nah, saya sudah tes sendiri ternyata bisa dicek dia dari awal sampai ini berapa lama aktif di tim selama perkuliahan. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya. Apa kita akhiri dulu malam ini? Cukup ya? Iya, Pak. Ya. Besok sudah libur ya, besok sudah libur. Kita masuk Iya, ya. Pak. Berarti kita selesai masuk ya. Tapi Iya, tetap besok libur. ya, tetap belajar walaupun libur tetap belajar. Ya. Liburnya hanya kuliah. Kalau belajar jangan libur, tetap belajar. Waktu itu gunakan sebaik mungkin. Jangan hanya mengandalkan kuliah di Teams aja. Carilah ilmu itu, banyak sumbernya ya, apalagi kemajuan internet sekarang, ilmu itu mudah didapat ya. Banyak sekali di internet ilmu untuk menambah wawasan kalian ya. Baik, saya minta satu orang untuk berdoa buat kita ya. Saya minta ya, kita minta satu orang aja mewakili kita. Nah, yang beragama lain, yang muslim tadi satu orang ya, silakan sesuai dengan keyakinannya ya. Ini hanya diwakili aja yang memimpin doa kita, yang membawakan doa. Saya minta kepada Reni, ada Reni?
Reni Anggra Eyani. Tadi Reni menyahut kan? Reni? Halo? Iya, Pak. Boleh kamu ya berdoa buat kita ya, Reni ya? Oh, iya, Pak. Baik. Silakan. Sebagai ucapan syukur aja ya. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kita udah selesaikan perkuliahan dengan baik. Oke, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat malam ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan kasih kepada kami semua, sehingga kami boleh berkumpul di dalam Teams ini untuk melakukan pembelajaran ya Bapak. Kau berkati ya Tuhan setiap materi yang boleh dibawakan oleh dosen kami, biarlah pembelajaran ini boleh berguna bagi masa depan kami ya Bapak. Kau berkati juga kami semua ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan juga dosen kami Bapak. Berikanlah juga kesehatan juga kekuatan Bapak. Dan terima kasih Bapak untuk setiap aktivitas yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Makasih doanya Reni.